Selamat pagi pemirsa podcast RRI Manokwari. Senang sekali saya Nelly Mansura kembali menemani Anda dan kembali kita bersua lagi ya di kesempatan hari ini dan spesial ya untuk topik kita kali ini. Ada yang istimewa karena tahun ini Radio Republik Indonesia genap berusia 80 tahun. Usia 80 tahun ini kalau dikatakan usia yang bukan matang lagi, bukan dewasa lagi, tapi ya pokoknya sudah mau bilang uzur juga tidak ya. Iya, dan tentunya sebuah usia yang penuh pengalaman pastinya. Ya, sekaligus menjadi bukti kesetiaan RRI menyatu dengan pendengarnya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman ya. Dan sudah hadir bersama-sama saya di ruang podcast ya. Kalau yang sehari-hari selalu memonit Pro 1 ya, kita tidak asing dengan bapak kita yang satu ini. Kita sapa dulu, atau mungkin narasumber kita langsung kenalan aja, langsung memperkenalkan diri aja. Silakan. Oh baik, terima kasih kesempatan diberikan pada saya dari RRI Manokwari. Saya Abdul Rahim Siregar, tapi nama udara saya itu biasa dengan nama Bonar. Itu sampai Bang Bonar ini. Pro 1, Pro 2 Jakarta saya sudah tercatat gitu. Bonar itu ada singkatannya, Mbak. Apa tuh botak Bonar? Tapi tenar. Waduh, luar biasa. Botak tapi tenar. Bonar ya, Bang Siap, Bonar. Siap. Ya. Ini sudah lama ya julukan ini ya? Oh, julukan ini sudah hampir 30 tahun. Luar biasa. Kalau perlu mungkin berarti kan sudah 30 tahun berarti sudah menyatu dengan RRI ini. Betul. Dulu saya sering masuk di radio swasta itu yang di Kofirta. Oh ya. Pernah itu ada. Itu saya dulu masuk di situ. Ada sedikit cerita boleh ya? Oh silakan. Jadi waktu itu mereka biasa buat apa itu kuis kan? Saya juga buat kuis. Anak saya waktu itu SMP kelas 2. Rupanya dia monitor. Dia pulang sekolah dia bilang gini, ayah tadi buat kuis di Kofirta kah? Bayangkan, berarti memang si Bapak Pak Bonar ini eksis sudah. Waktu itu masih bekerja juga ya Bapak ya? Masih. Saya pensiun 2013 dari Angkatan Laut Pasar Manokwari. Iya. Ini memang kalau mau dibilang memang pendengar setia RRI ya, radio ya. Siap. Iya, baik, saya panggilnya Bang Bonar aja udah ya, biar lebih enak, biar lebih akrab nih. Bang Bonar, terkait dengan topik kita ini. Wah, topik ini sangat menarik sekali bagi saya ya. Tentang perjalanan panjang RRI tahun ini genap 80 tahun, tentunya bukan waktu yang singkat ya. Dan juga menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat perjalanan RRI sejak awal sampai sekarang? Luar biasa ya. Pertama pada awal-awal itu sesudah proklamasi ya, beberapa hari kemudian itu lahirlah RRI ya. Bahkan kemerdekaan dikumandangkan di radio. Betul, itu kan sudah 11 September itu sudah mulai dikumandangkan RRI kan. Itu sudah luar biasa sekali. Sampai udah 80 tahun ini dan sekarang sudah sangat menyatu dengan masyarakat. Orang sekarang lebih banyak mendengar radio saya pikir daripada televisi. Iya. Seperti itu. Dan kita bisa melihat mendengar radio itu di mana saja, kapan saja. Kemudian dengan era yang sudah demikian maju yang ada sekarang apa ini? Digital ya. Iya. Kita bisa ke Nusantara dalam hitungan detik, Bu. Benar. Oh iya, kita bisa monitor dari Pro 1, Pro 2 kemana dalam hitungan detik, mau pindah kemana saja. Bahkan Bapak di saat tidak di Manokwari, pas di luar daerah bisa mendengarkan Pro 1 atau mungkin Pro 2 atau Pro 4 ya, lewat RRI digital itu. Betul, itu sudah luar biasa sekali dan memang masyarakat sudah sangat cinta sama Manokwari. Itu harus kita akui dengan RRI ya. Iya. Beberapa waktu ada acara di sini waktu itu Pak Sulis ya, beliau tuh memproklamirkan suara yang berbeda gitu, bukan RRI beliau bilang. Rumah Rakyat Indonesia. Iya, benar, Rumah Rakyat Indonesia. Betul ya. Saya ada itu. Iya. Waktu beliau acara apa itu ya, saya hadir di sini. Nah, ini Bang Bonar, Siap. momen penting, momen apa nih? Pastikan ada nih momen-momen spesial ketika Bang Bonar mendengarkan RRI. Momen yang seperti apa gini maksudnya? Seperti mungkin akhirnya dikenal di udara, ya. Mungkin jadi pemerhati RRI juga. Siap. Salah satu fans RRI juga. Mungkin ada cerita atau kisah yang mungkin masih tetap diingat oleh Bang Bonar. Saya itu awalnya pernah kenal itu sama
Pak Gafar Zakaria. Waktu itu beliau di Pro 3. Pro 3 Jakarta. Pro 3 Jakarta, saya on air itu kan Pro 3 Jakarta 24 jam. Wah, luar biasa nih. Iya, jadi saya biasa monitor, mohon maaf, jam 3 subuh. Waktu itu beliau membawakan acara, beliau tuh biasa membawakan acara cerita rakyat kah? Seperti itu. Nah, itu saya sangat tertarik sekali. Dari situ langsung mulai warna beliau. Dan pada saat itu lagu Resmi Up itu lagi on, lagi top. Jadi itulah lagu kenangan saya itu dari Josh Groban itu. Iya. Dan itu lagu itu menjadi kenangan manis buat saya karena saya biasa mutar sama almarhum istri saya. Luar biasa. Ini momen yang termanis nih. Ya, tak terlupakan buat saya. Benar. 2003 ya. Josh Groban itu top. Itu saya setiap minta request itu sama Bang Gafar, request Resmi Up Josh Groban, itu lagu itu menjadi kenangan buat saya gitu sampai hari ini. Dan memang sekarang RRI sudah cukup bagus karena sekarang apa ini radio swasta juga ya banyak. Saya kemana-mana aja Bu, mohon maaf saya kemana aja. Benar. Tapi sekarang radio RRI sudah bagus, dia punya direktur musik ya, sudah bisa menyamai dengan radio swasta. Kita dengar radio swasta lagu Peter Pan, RRI ada. Ada. Kita dengar lagu Cakrakan di radio swasta, RRI ada. Seperti itu kan Bu. Jadi memang RRI sudah sangat bagus saya bilang. Mau dengar informasi pendidikan ada di RRI. Betul. Mau dengar informasi pasar ada di RRI. Jadi memang ini benar-benar pendengar setia nih. Yang nggak ada di RRI itu ada Bu, yang nggak ada di RRI. Tidak ada dusta di RRI. Oh, jangan ada dusta di antara kita ya. Nah, Bang Bonar, untuk siaran di RRI nih, khususnya di RRI Manokwari, kira-kira acara apa yang sering Bang Bonar ikuti? Saya sering di Pro 2. Kadang-kadang. Wah, berarti Bang Bonar gaul nih. Menujunya ke Pro 2 nih. Pro 2 Manokwari itu kenal saya semua Bu. Iya. Termasuk Mbak Vero ya. Siapa lagi dulu itu ada itu Mes, Ibu Mes ya. Itu saya memang dulu sering main di Pro 2 sampai di Jakarta saya masih di Pro 2. Terus di Tanjung Pinang saya juga masih masuk di Pro 2. Seperti itu. Aja memang usia boleh tua Bu ya. Benar. Tapi untuk kehidupan itu kita harus bisa nikmati. Kalau kita tidak nikmati sekarang kapan lagi? Iya. Benar. Saya cucu sudah 7 ya. Wow. Sudah 7 ya. Iya, tapi jiwa tetap muda nih. Usia saya memasuki 69 tahun. Luar biasa. 69 tahun. Jadi memang saya kadang-kadang setiap olahraga tetap putar radio. Berarti tetap itu jadi panduan ya? Iya, di mana aja. Memang saya kalau di Pro 3 suka beritanya ya. Iya. Beritanya akurat, ya toh. Bang Bonar kan sekarang kita juga kalau khususnya di Pro 1 nih, kita juga kalau Bang Bonar mau dengar informasi berita, kita ada jam-jam tertentu yang bisa kita relay dengan Pro 3 Jakarta. Oh gitu. Iya. Saya juga pernah dulu di Pro 3 itu saya on air berita. Oh. Didatangkan langsung ke studio? Enggak, dari radio. Oh, dari radio. Mereka minta ada saya masukkan berita, Pak bisa kirim berita on air, bisa saya bilang. Luar biasa. Waktu itu ada kegiatan apa ya di Angkatan Laut. Nah itu saya on air walaupun tidak lama. Masuk di Pro 3 itu. Luar biasa memang ya. Dan akhirnya kesininya nih Pak. Kita kan juga berupaya untuk memberikan inovasi, memberikan pembaruan agar RRI lebih dekat lagi kepada masyarakat. Karena kini namanya kita bersaing dengan teknologi nih. Betul. Karena kan sekarang orang mau kita ke YouTube aja lah, ke TikTok ya, ke IG ya. Tentunya ini kan juga menjadi penyemangat buat kami sebagai penyiar ya, bersaing dengan teknologi. Nah, menurut Bapak ini apa yang bisa kami jadikan kekuatan untuk RRI agar kami bisa eksis terus? Ya, sudah luar biasa, sudah ada YouTube RRI. Iya toh, sudah jadi pilihan orang juga, betul tidak? Benar. Sudah ada podcast seperti ini berarti RRI sudah merata dalam teknologinya sudah cukup bagus. Kita sudah cukup salut sama RRI. Kalau ada YouTube di tempat lain, di RRI juga ada. Benar. Udah Bu ya. Ngapain jauh-jauh ya, di RRI juga ada. Jauh-jauh juga ada. Maka itu memang kalau bisa acara itu lebih dipandu yang lebih membangkitkan semangat pendengar. Benar. Ya Bu ya. Dengan lagu atau apa, atau acara-acara
masyarakat yang bisa diekspos, ya kan? Berarti ini motivasi juga buat kita nih. Siap. Kita kan butuh respon, kita butuh masukan dari pendengar agar kita lebih baik lagi pastinya. Siap. Kita menerima itu dengan lapang dada. Sudah cukup bagus, Iya. sudah cukup maju RRI, Iya. YouTube-nya sudah ada, ya toh. Terus RRI Net sudah ada. Benar. Saya juga sering nonton, kadang-kadang apa itu bintang radio nonton di RRI Net saja kan. Iya. Termasuk yang kemarin si bintang radio tahun lalu dari Manokwari. Iya, yang juara 1 ya. Iya. Oh, berarti Bang Bonar monit nih. Oh, saya monitor terus lewat TV juga bisa deh. Luar biasa memang ya. Berarti Bang Bonar ini truk kosong nih. Iya. Bang Bonar, perayaan tahun ini kan temanya itu RRI menyatu dengan pendengar. Nah, ini tentunya menjadi kata kunci yang sangat penting. Menurut Bang Bonar sendiri, apa makna yang bisa Bang Bonar sampaikan dengan menyatu dengan pendengar? Ya, itu seperti yang saya katakan tadi bahwa RRI harus bisa meningkatkan kualitas. Ya toh, Ibu? Siap. Meningkatkan kualitas, kemudian memperbanyak program-program yang menyentuh masyarakat. Iya. Jadi memang biar dikenal sama masyarakat. Memang kita harus banyak bersaing lah, Bu. Betul. Dan mungkin harus meningkatkan SDM, mohon izin Bu ya. Iya. Meningkatkan SDM, motivasi yang Tidak lebih apa-apa, tinggi Pak, lagi. dikeluarkan aja. Jadi seperti itu. Jadi memang nanti akan timbul dari masyarakat itu, kita dengar RRI aja lah. Iya. Iya, kita buka YouTube RRI saja lah. Di situ ada juga. Di situ ada semua, betul tidak Bu? Di situ ada semua, ya kita ke YouTube RRI saja lah. Iya. Khususnya untuk warga Manokwari, ya toh. Kita tetap eksis lah sama RRI. Saya katakan RRI Manokwari sudah sangat bagus. Iya. Walaupun memang kadang-kadang ada kurang di sana sini ya, tapi itu wajar ya Bu, betul tidak? Iya. Untuk berbenah itu wajar. Saya sudah cukup salut dengan Manokwari. Saya tetap monitor itu Pro 1, Pro 2. Benar. Nah, dengan adanya RRI digital juga nih, mungkin saat Bang Bonar lagi di luar Manokwari, kan di sini juga kami bisa ada program atau ada acara khusus yang kami sampaikan seperti ruang pengumuman, berita duka. Nah, ketika mungkin Bang Bonar lagi di luar Manokwari, wah, Bang Bonar jadi tahu nih, masih tetap tahu perkembangan Manokwari seperti apa dari RRI digital itu. Betul, memang seperti itu. Maka saya katakan tadi RRI digital sudah luar biasa kan Bu. Itu saya bilang lebih awal tadi, kita bisa ke Indonesia dalam hitungan detik ya. Iya. Dengan kita, betul tidak? Bisa kemana saja, kita mendengarkan semua. Seperti itu. Jadi memang saya pikir kemajuan RRI sudah sangat bagus. Walaupun masih ada kekurangan di sana sini ya. Untuk peningkatan kualitas penyiar ya. Ya Bu ya. Jadi benar. kemudian kalau kita dengar, ini penyiar siapa gitu. Iya, benar. Nah, ini kan mungkin Bang Bonar bisa kasih satu contoh aja kedekatan RRI dengan pendengar. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang langsung Bang Bonar ikuti, atau mungkin Bang Bonar tahu, wah di sini misalnya ada donor darah bersama RRI. Siap. Ada jalan sehat bersama RRI. Ini kan berarti kami berusaha untuk mendekatkan diri dengan pendengar. Betul, memang seperti itu, khususnya dalam rangka menyambut ulang tahun RRI ya, memang seperti itu. Jadi harus ada kegiatan donor darah dan sebagainya, kemudian jalan santai. Jadi untuk mendekatkan antara penyiar itu sendiri dengan masyarakat Manokwari. Benar. Jadi supaya mereka tahu, ada kegiatan ini, kemudian ada pameran-pameran UMKM, ya Bu ya, seperti itu. Jadi memang harus sosialisasi itu harus sangat luas gitu. Iya. Jadi biar bisa menyentuh kalau bisa masyarakat mana saja. Benar. Seperti itu. Kita harus tetap mendengar RRI itu. Saya sarankan, saya juga tetap kita dengar RRI lah. Iya. Banyak yang kita dapat dari RRI kok. Ya paling tidak musik kita bisa dapat. Iya. Apalagi kan Abang Bonar sudah pensiun ini. Siap. Pastinya kan, wah, kalau mau dengar dialog interaktif, saya monet ke Pro 1 aja deh. Biar saya tahu perkembangan saat ini nih, apa yang terjadi nih. Kalau mau lebih rileks lagi, saya ke Pro 2 aja nih. Tapi saya pernah kecewa di Pro 1. Wow, apa nih? Wah, saya bahaya nih. Saya masuk ke pertanyaan tidak direspon. Waduh. Apa karena waktunya tidak nutup? Waktu itu acara apa ya? Saya masukkan pertanyaan,
tidak direspon sampai acara terakhir. Pertanyaan saya tidak direspon sama penyiar. Pernah terjadi, Bu. Mohon Berarti maaf. ini bentuk kekecewaan ya. Pernah terjadi, pernah. Semoga kami bisa mengobati luka hati Bapak nih. Jadi saya ikut masuk tapi Iya. tidak direspon gitu. Apa karena waktunya nggak nutup? Saya pikir waktunya nggak nutup. Itu di gitu. acara apa nih Bang Bonar? Di pagi, acara apa pagi ya? Dialog interaktif ya? Iya, dialog interaktif. Aha. Waktu itu masalah apa itu ya? Yang ada punya ini apa? Laut. Ada itu lupa saya acaranya itu, tapi tentang kelautan. Itu yang dia masukkan. Maka saya tanyakan sejauh apa kontribusi Pemda untuk kegiatan kelautan itu tidak terjawab gitu. Sampai acara ditutup, saya punya pertanyaan tidak keluar. Berarti akhirnya aduh kenapa nggak dijawab ya? Akhirnya kecewa nih. Ya, apakah pertanyaan saya tidak berbobot, saya nggak tahu. Iya, baik. Bang Bonar, perjalanan ini sudah 80 tahun dan tentunya tantangan ke depan bagi kami itu semakin banyak ya, dengan adanya persaingan ya, dengan adanya dunia digital yang meluas ya, dan tentunya kami butuh masukan, kami butuh saran ya, dan juga kami ingin punya harapan nih, harapan tentang RRI ke depannya. Nah, harapan dari Bang Bonar sendiri untuk RRI ke depannya. Ya, pertama saya minta untuk peningkatan kualitas dalam sisi apa saja, teknologi ya Bu ya, SDM pemerintah, penyiar. Iya. Nah, itu harus ditingkatkan supaya bisa menjadi daya saing buat radio-radio lain. Betul. Nah, seperti itu. Saya paling suka dengar juga radio swasta Bu, seperti Sonora ya, El Sinta, itu saya monitor semua. Itu memang kualitas mereka seperti sudah jadi penyiar, itu sudah seperti artis Bu ya. Betul ya Bu ya. Iya. Penyiar itu seperti artis. Benar. Gitu. Walaupun orang nggak tahu nih, kita di dalam box penyiar nih. Bayangkan, kebetulan saya juga seorang penyiar. Siap. Orang kan dengarnya lewat audio, lewat suara kita. Iya, ya. iya. Dia nggak tahu nih bahwa kita dalam keadaan sedih pun kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Iya, iya. Tetap ceria, tetap semangat walaupun ada masalah di belakang kita. Iya. Dan ini memang terima kasih nih Bang Bonar, harapan yang luar biasa bagi kami ya. Dan kami punya kesempatan, punya waktu untuk berbenah lebih baik lagi pastinya. Dan kami juga sekedar informasi di Bang Bonar jelang 80 tahun ulang tahun atau Hari Bakti RRI, kami juga punya banyak kegiatan nih. Nanti di hari Sabtu juga kami sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan seperti tadi Bang Bonar bilang, ada jalan sehat, Siap. ada donor darah. Siap. Dan kami mengundang secara langsung di podcast ini nih. Ya karena ini fans luar biasa nih. 30 tahun bersama-sama dengan RRI, luar biasa. Siap ya, seperti itu. Iya. Nah, ini kan kita lihat nih Bang Bonar, generasi muda saat ini nih, mereka kan ngapain denger radio? Iya kan? Betul. Lebih baik kita bermain di TikTok ya. Betul sekarang. Kita mainnya di Instagram aja lah. Nah, bagaimana Bang Bonar menyikapi ini dan mungkin memberikan pandangan buat generasi muda? Sekarang kan RRI juga sudah ada TikTok toh? Iya, ada. Lengkap dengan betul, baretnya. Sudah ada juga. Iya, betul, sudah ada. Jadi memang seperti saya katakan tadi, membuat acara-acara yang menarik untuk kaum muda. Siap. Seperti itu. Jadi mereka untuk tidak bergeser ke tempat lain, ya kan? Dalam bentuk apakah? Dalam bentuk dialog tentang kehidupan remaja, ya Bu ya? Iya. Tentang provokasi anti narkoba, ya nggak? Seperti itu. Jadi mereka tertarik, ada RRI rupanya gitu. Memang untuk meraup mereka mungkin sulit Bu ya, karena mereka lebih terpengaruh dengan dunia lain. Iya. Betul tidak? Benar. Mereka terpengaruh dengan dunia lain yang lebih wah mungkin ya. Mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri. Iya, maka itu kita harus bisa merebut mereka. Betul. Merebut mereka punya hati untuk bisa dekat sama RRI dalam bentuk TikTok, dalam bentuk Instagram, ya toh. Memang harus ditanamkan, harusnya ada program dari pemerintah itu Bu ya, untuk mencintai RRI itu. Luar biasa. Ada program untuk mendengar RRI itu dalam bentuk berita dan sebagainya. Seperti saya katakan tadi, yang tidak ada dusta itu di RRI aja. Iya, benar. Jangan ada dusta di antara kita.
kalau mungkin ada yang bentuk-bentuk lain bisa gitu ya. Makanya saya katakan RRI itu harus tetap bisa menjamin kualitas penampilannya, kualitas SDM-nya. Tekniknya sudah bagus, sudah banyak sekali program sekarang ya. Iya. Yang terbaru ya Bu ya. Betul, banyak. Ada berapa program? Saya baca 5 program kah? Iya. Itu seperti itu. Jadi memang saya katakan tadi merebut kaum muda ini sulit. Tapi mudah-mudahan dengan saya katakan tadi kita berikan mereka ada hiburan TikTok lewat RRI, ya toh, ada musik-musik yang lagi top gitu ya Bu ya. Iya. Seperti saya katakan tadi di swasta itu penyanyi-penyanyi apa aja ada, tapi di RRI juga sekarang sudah ada. Iya. Saya sudah cukup aku apa istilah DM ya. Iya, benar. DM-nya sudah bagus RRI. Bersaing boleh, tapi bersaing yang sehat ya. Siap. Bang Bonar ya. Nah, terakhir nih Bang Bonar, pesan untuk mendengar RRI ini. Saya berharap bahwa kita tetap harus mencintai RRI dalam bentuk apapun. Ya Bu, ya kita harus tetap mencintai RRI karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita sebenarnya. Kan kita bisa monitor RRI dulu dari ujung langit mana aja Bu, kita bisa dapat RRI. Nah, itu jadi memang saya termasuk pencinta RRI yang paling getol Bu. Saya bisa buka RRI itu sampai jam 2, jam 3 subuh. Saya ikut RRI baru saya tertidur. Berarti tidak melihat waktu ya? Iya, di mana saja. Di mana saja. Orang bisa menikmati RRI. Makanya saya katakan tadi mungkin peningkatan mutu siaran ya Bu ya. Iya. Kemudian apalagi ada yang saya dekat sini belum ada ya, drama ya. Drama radio ada Bang Bonar. Itu ya? Bang Bonar bisa ikuti di Programa 1 setiap jam 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam. Iya, ada. Nah, itu kami putarkan drama itu dari RRI seluruh Indonesia. Oh iya, betul. Saya kalau kayaknya Bang Bonar dulu suka monet butir-butir pasir di laut ya. Brahma Kumbara. Iya. Dan itu orang kenal itu tuh dari RRI. Iya, betul. Seperti itu, butir-butir pasir di laut ya. Betul. Sudah berpuluh tahun itu. Luar biasa. Orang biasanya terhanyut dengan cerita butir-butir pasir di laut ini karena ada episodenya. Iya, episodenya berseri kan seperti itu. Jadi membuat orang penasaran ingin itu masa saya berpuluh tahun yang lalu itu. Iya, baik. Bang Bonar ingin ada yang disampaikan lagi untuk kita semua, khususnya untuk RRI ini. Itu pesan pertama saya, tingkatkan kualitas SDM menyangkut penyiar dan teknisi. Dan sepertinya RRI sudah memenuhi itu. Mari kita rebut kaum muda, ya. Kita rebut kaum muda dengan acara yang lebih menarik untuk disajikan kepada mereka. Jadi supaya mereka tahu, ada RRI rupanya. Apa lewat TikTok, lewat net RRI, lewat Instagram ya. Seperti itu. Saya berharap seperti itu, RRI tetap jaya, tetap mengudara. Ada katanya, tetap mengudara untuk Indonesia. Siap. Berarti Bapak tahu tagline-nya nih. Iya. Baik, itu saya Bang Bonar. Siap. Sekali lagi terima kasih ya Bang Bonar. Bang Bonar betul-betul luar biasa sebagai pendengar. Ini yang pemirsa podcast ini yang dinamakan pendengar setia. Pendengar setia, terima kasih atas masukannya. Ya, tadi saya ambil kesimpulan Bang Bonar katakan bahwa kita harus merebut kembali hati pendengar nih. Siap, lewat betul. inovasi lewat program-program yang tentunya bisa menyatukan kami dengan pendengar ya. Betul. Oke. Baik, pemirsa podcast dimanapun berada, tentunya 80 tahun RRI bukan hanya sekedar angka ya, tetapi bukti nyata pengabdian RRI dalam menyatu dengan pendengar. Dan tentunya beradaptasi juga dengan perkembangan zaman seperti yang disampaikan oleh Bang Bonar tadi, dan tetap setia melayani masyarakat. Terima kasih Bang Bonar. Baik. Saya jadi ikut terharu nih 80 tahun RRI nih. Dan tentunya kami sebagai penyiar juga berterima kasih, diberikan masukan, diberikan semangat untuk lebih baik lagi. Siap. Ya. Baik. Baik pemirsa podcast, demikian
bincang-bincang kita untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Bonar tadi dapat menginspirasi kita semua. Ya, Bang Bonar sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, baik. Selamat pagi dan sampai jumpa.